Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Hanifah, kemudian Ilma Rizka, dan ada Egi Rahayu, kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai instruktur literatur bahan ajar melalui virtual assistant pada mata kuliah AI for Education. Materi yang pertama mengenai instruktur literatur bahan ajar. Instruktur ataupun pendidik merupakan seseorang yang bekerja sebagai pendidik dalam suatu lembaga pendidikan ataupun pelatihan yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkan peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, bahan ajar atau dikenal dengan istilah sumber belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran. Bahan ajar juga merupakan sesuatu yang membantu peserta didik untuk belajar dan beraktivitas dalam proses pembelajaran. Bagi guru, bahan ajar dapat meningkatkan efektivitas dari pemahaman konsep, rencana, ide instruksional dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Materi selanjutnya tentang virtual assistant. Virtual assistant ini merupakan program komputer, aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dengan interaksi mirip manusia melalui teks ataupun chatbot ataupun suara. Virtual assistant ini akan menerima tugas-tugas tertentu dari kita. Kemudian tugasnya yang diberikan berupa teks ataupun suara. Kemudian virtual assistant ini merupakan perangkat lunak yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang nantinya akan memberikan pelayanan informasi, dan virtual assistant ini menjalankan tugas berdasarkan interaksi pengguna atau berdasarkan apa yang diminta pengguna. Virtual assistant ini menggunakan proses bahasa alami yang nantinya virtual assistant ini akan memahami bahasa manusia ataupun akan memahami apa yang diperintahkan oleh manusia. Sistem pendukung pembelajaran dan virtual assistant. Sistem pendukung bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Sistem virtual instruktur adalah lingkungan e-learning berbasis multimedia yang memungkinkan pengajaran virtual instruktur dengan baik, tersinkronasi, dan interaktif. Kemudian, intelligent agent. Intelligent agent ini digunakan dalam sistem e-learning untuk mendukung desain instruksional, pengambilan materi pembelajaran yang relevan, serta pemrosesan dan analisis data. Nah, materi selanjutnya yaitu agensi kolaborasi. Menurut beberapa penelitian, sistem pendukung pembelajaran yang efektif di lingkungan pembelajaran online harus menawarkan fitur-fitur berikut kepada peserta didik untuk mendukung pembelajaran di mana-mana. Kolaboratif berdasarkan pengalaman dan kontekstual dalam komunitas virtual yang dinamis. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran aktif berdasarkan pengalaman. Dalam merancang sumber belajar, pembelajaran aktif dan pembentukan pengetahuan harus diutamakan daripada transfer informasi sederhana. Nah, yang kedua yaitu personalisasi. Gaya belajar dan kebutuhan pendidikan masing-masing pelajar atau peserta didik harus diakomodasi dalam
lingkungan belajar, dan kualitas pengalaman belajar harus divalidasi dan dievaluasi secara teratur. Hal ini mencangkup penyesuaian aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tertentu. Nah, yang ketiga, kolaborasi dalam sio konstruktivisme, yaitu penting untuk mendorong kerja soliter dalam kelompok. Nah, agen kolaborasi juga dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan efisiensi kolaborasi antar peserta didik. Hal ini dapat mencangkup menyarankan kolaborasi atau mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kolaborasi. Agen kolaborasi dapat memantau lingkungan e-learning dan merekomendasikan percakapan yang sinkron antar siswa yang mengerjakan misal masalah serupa pada waktu yang bersamaan. Nah, sepanjang proses pembelajaran, mereka juga dapat mengarahkan pembelajaran pada alur diskusi yang relevan. Nah, agensi kolaborasi ini juga dapat mengidentifikasi pelajar yang kesulitan dengan topik tertentu dan memfasilitasi interaksi mereka dengan instruktur sebelum mereka menjadi terlalu tersesat atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk salah memahami topik tertentu. Nah, komposisi kelompok terbukti mempengaruhi efektivitas pembelajaran kolaboratif. Nah, jadi jika agen kolaborasi melihat adanya homogenitas yang berlebihan di antara kelompok, ia akan mengubah beberapa kondisi untuk memungkinkan kolaborasi. Agen juga dapat menetapkan peserta didik, menyebabkan konflik, atau memberikan mereka informasi yang bertentangan sehingga memfasilitasi kolaborasi. Nah, ini meningkatkan efektivitas dan waktu interaksi antar peserta pelajar online. Nah, sistem agensi kolaborasi yang diusulkan dapat dipantau pembelajaran individu dalam suatu pelatihan serta kegunaan objek pembelajaran tertentu. Agen dapat digunakan untuk menghasilkan laporan kemajuan pembelajaran terhadap tujuan yang telah ditentukan, serta untuk mendokumentasikan efisiensi dan upaya pembelajaran. Hal ini harus memungkinkan organisasi untuk mengelola program pembelajaran online. Mereka harus menyediakan materi dan pelatihan yang paling bermanfaat bagi mereka. Sekian dari materi dari saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran lingkungan online. Desain pembelajaran dalam lingkungan online adalah proses menciptakan pengalaman belajar yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan hasil belajar. Ada contoh implementasinya. Pertama, ada kelas daring, misalnya menggunakan platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Google Meet, dan sebagainya. Lalu ada kursus online terbuka seperti Coursera, edX, dan Brandly, dan lain sebagainya. Oke, lalu ada prinsip desain pembelajaran online. Ada 3, yaitu pertama ada interaktivitas, fitur seperti fitur diskusi online, seperti Zoom breakout room atau forum diskusi, lalu evaluasi langsung melalui kuis daring seperti Quizizz dan lain sebagainya. Lalu ada personalisasi, penyesuaian materi berdasarkan hasil pretest, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan AI. Lalu ada keterlibatan aktif, di mana aktivitas berbasis proyek atau project learning, dan tantangan atau simulasi berbasis permainan. Oke, lalu ada kemampuan agen pembelajaran online. Agen pembelajaran online adalah perangkat lunak berbasis AI yang membantu siswa dalam memahami materi, mengelola waktu, dan memberikan umpan balik secara adaptif.
Yang pertama ada dukungan interaktif. Contohnya, agen virtual menjawab pertanyaan seperti apa definisi machine learning dan memberikan penjelasan dari pertanyaan tersebut secara rinci. Manfaatnya yaitu mendukung pemahaman siswa dengan akses ke pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Lalu ada pengelolaan pembelajaran. Contohnya, agen virtual membantu siswa mengatur jadwal belajar dengan pengingat untuk menyesuaikan jadwal siswa. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran adaptif, yaitu sistem yang memberikan nasihat soal tambahan jika siswa menunjukkan kelemahan dalam satu materi tertentu. Manfaatnya yaitu membantu siswa memperkuat pemahaman di area yang kurang dikuasai. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif sebagai strategi komunikatif dapat membantu siswa dengan latar belakang budayanya, misal saling bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk memahami perspektif-perspektif baru serta menghargai keberagaman. Mengembangkan keterampilan kolaboratif internasional di era globalisasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan individu dari berbagai latar belakang budaya menjadi keterampilan yang sangat berharga. Pembelajaran kolaboratif memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini melalui misal proyek-proyek kelompok yang melibatkan kerjasama. Pembelajaran kolaboratif juga membantu meningkatkan kemampuan komunikasi antar siswa. Mereka akan belajar untuk berkomunikasi dengan efektif melalui perbedaan bahasa mereka, gaya komunikasi mereka, dan asumsi-asumsi budaya yang mungkin terjadi dalam kerjasama internasional. Hal ini sangat penting dalam membangun hubungan saling pengertian di era globalisasi. Keterampilan ini sangat berharga dalam persiapan karir global di mana interaksi dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali menjadi kebutuhan. Dengan pembelajaran kolaboratif di era globalisasi ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kultural yang diperlukan untuk sukses di dunia profesional yang semakin terhubung secara global. Pembelajaran kolaboratif memainkan peran sangat penting dalam perkembangan kognitif konstruktif. Kolaborasi memungkinkan pembelajaran berlangsung dalam konteks pembelajaran yang sangat realistis. Nah, memotivasi secara kognitif dan diperkaya secara sosial. Sistem pelajaran kolaboratif memungkinkan pelajar atau siswa untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan pengetahuan mata pelajaran mereka dengan bantuan mitra kolaboratif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.